Iya, Fitri. maaf menyita waktunya Ibu. Nggak apa-apa. Di sini Fitri ada tugas demonstrasi kontekstual. Jadi tugasnya itu mewawancarai 3 kepala sekolah. Salah satunya adalah kepala sekolah kita Bapak sendiri. sendiri, Iya. oke, silakan. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan Fitri tanyakan kepada Ibu terkait dengan tugas yang sedang kami laksanakan. Iya. Ya, mohon ya Bu Ya, ya. siap, Oke, silakan Bu Fitri. yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Dilema etika, bujukan moral, Heeh. salah ya. Iya, dilema. Dilema susah sana, susah sini. Iya, si malakama Si Ibu. malakama. Oke, mungkin Ibu Fitri juga pernah menyaksikan ya berbagai dilema di sekolah kita, baik permasalahan dari sekolah atau dari pihak luar gitu. Biasanya kita secara bersama-sama gitu kan dengan melibatkan teman-teman yang bisa dijadikan curhatan misalkan masalah sehingga masalah bukan semakin besar sehingga bisa tapi mengecil. dikendalikan. Iya, tentunya itu kita identifikasi bersama-sama. Kalau masalah murid mungkin kita identifikasi ketika kita pertemuan rutin gitu ya. Dari masalah-masalah yang timbul, bagaimana dengan orang tua itu kita analis bersama. Oke, iya. Oke, yang selanjutnya ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ya Bu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Bu, dan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi keduanya itu sama-sama benar. Sama-sama benar, tidak ada salahnya. Iya, tidak ada salah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita biasanya kan Ibu tahu bersama ya. Setiap awal tahun atau setiap ada kegiatan selalu ngajak komitmen bersama. Komitmen di awal ya. Di awal bersama. Bagaimana kita komitmen dengan tugas. Namun ketika di tengah jalan ada permasalahan, ya kadang ada faktor-faktor lain yang nggak bisa kita prediksi di awal. Ada faktor keluarga atau faktor lain sehingga menjadi bumerang atau menjadi terhambatnya sebuah program berjalan. Namun biasanya kita akan menjadikan jalan solusi terbaik secara bersama-sama sehingga permasalahan tadi tidak menghambat program yang sedang berjalan. Jadi solusi terbaik sehingga semuanya bagi lancar, tidak ada hambatan bagi pihak yang melakukan terhambat solusi masalah dengan program yang lain berjalan bersama. Oke, lanjut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi semua permasalahan tersebut di sekolah kita? Oke, masalahnya yang timbul biasanya kita identifikasi ya. Siapa sih masalah? Siapa sih orang-orang yang bermasalah? Atau belakangnya siapa sih yang dilibatkan? Permasalahan sumbernya dari mana? Dan itu bisa menjadi salah satu cara mencari solusi masalah. Karena kan ketika hal-hal yang berkepentingan itu susah diajak menemukan titik temu ya jangan dilibatkan, akan barunya saja gitu kan. Jadi yang bermasalah ya. Jadi kita jadi orang yang bersalah dan kita berusaha untuk menyadarkan bahwa ini tidak baik. Kita minimalisir mungkin kita buang permasalahan yang ada dengan kesadaran secara bersama-sama. Iya, oke. Lanjut. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus dilema etika yang efeknya biasanya dari komitmen bersama ya. Komitmen bersama, dukungan bersama, menentukan solusi bersama dan berusaha untuk mencari jalan tengah terbaik, mengambil risiko seminimal mungkin sehingga masalah yang timbul bisa diatasi dan pihak-pihak yang terlibat juga merasa bersifat terbuka legowo gitu menerima semua. Oke,
Jadi semuanya kita harus antisipasi ya Ibu ya. Lalu selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini bagi Ibu itu merupakan tantangan dalam dalam pengambilan keputusan? Tantangan dari sering kayak di sekolah kita Ibu, dari kebijakan-kebijakan yang muncul kita buat persoalan bersama, serba salah ya Bu ya, serba salah, mau yang mangkas yang ini kayak gini jadinya kayak gini ya. Tentunya kita akan mencari jalan jalan itu kadang harus digaskan, kadang harus direm gitu kan. Jadi artinya ketika ada permasalahan kita harus tahu kapan itu kita harus bersikap tegas dan kapan juga harus bersifat kooperatif dulu. Maksudnya bukan kita berpihak kepada sebuah permasalahan, memiliki sebuah kesalahan. Artinya kesiapan berbagai pihak itu perlu dipikirkan agar ketika sebuah keputusan itu diputuskan, baik itu secara bersama maupun secara personal dengan buat kasus, itu juga perlu menjadi tantangan bagaimana solusi terbaik, waktu terbaik dan jalan terbaik. Karena tidak semua orang sama ya Bu ya. Jadi cara menyelesaikannya juga harus berbeda-beda. Oke. Lanjut. Oke. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mempunyai jadwal biasanya? Kalau jadwal tentu sebenarnya nggak ada ya. Biasanya setelah ada kejadian langsung kita bersama. Kecuali yang pelibatan orang itu nggak bisa dihadirkan di hari ini, biasanya kita akan menjadwalkan pertemuan untuk besok atau kapan kita memang betul-betul udah siap. Misalkan ketika kepada orang tua yang anaknya bermasalah atau permasalahan itu berlatar belakang dari orang tua, tentunya gitu kita harus membuat surat panggilan dulu, kita tentukan harinya kapan, mereka sepakati kapan waktunya, ketika pagi hari, ketika ngantar anak atau setelah pulang. Nah, hanya itu saja sih, mungkin secara teknisnya biasanya tidak terjadwal. Iya, nunggu ada masalah ya. Iya. Oke. Lanjut ya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Secara spesifik tidak ada. Artinya itu kolaborasi kita semua. Saya tidak hanya mendengarkan salah satu pihak. Takutnya saya diadu domba, ini pihak ini seperti ini. Tentunya kita mendengarkan semua dari berbagai pihak dan dukungan berbagai pihak. Artinya keputusan bersama itu akan lebih mudah tanggung jawabnya daripada kita menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena saya yakin semua orang pasti punya masalah. Cuma mungkin penanganannya yang berbeda-beda gitu. Ada yang langsung cepat, ada yang perlu ditarik ulur dulu gitu. Ya. Oke, yang terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira nih pembelajaran apa yang bisa Ibu petik, yang bisa dibagi sama Fitri untuk bisa di-sharing tentang bagaimana sih cara mengambil keputusan dilema etika? Iya. Setiap orang pasti akan menerima masalah. Setiap orang pasti akan menghadapi masalah. Permasalahan itu kita anggap sebagai pengalaman terbaik bagi kita. Semakin banyak masalah yang kita hadapi, itu artinya kita semakin banyak pengalaman, semakin banyak solusi yang kita miliki ya. Tentunya kita jangan menghindar dari masalah. Masalah harus segera kita hadapi, kapan dan waktunya harus kita bersama-sama. Tentunya kita tidak boleh putus asa karena masalah dan tidak ada masalah yang nggak bisa diatasi. Iya, terima kasih Bu Fitri. Iya, sama-sama, semangat terus. Iya, oke, semangat terus, semoga sehat selalu. Iya, sama-sama. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Ibu
kami ini kesini ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah, makanya datang ke sini. Jadi ini ya panutan untuk saya. Oke, kita mulai ya Bu ya dengan pertanyaan yang pertama. Oke, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama loh Bu. Baik, kalau saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara kepala sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Iya. Seperti kasus siswa terlambat tapi punya niat tinggi, kemauan tinggi untuk tetap masuk sekolah. Iya. Atau bisa juga siswa berkelahi karena hal sepele dan sebagainya. Iya, yang dilema ya Bu ya. Dia terlambat tapi dia masih pengen ke sekolah. Betul. Oke, yang selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, lalu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bingung gitu sekali. Iya, bingung gitu karena kedua-duanya sama-sama benar. Betul. Jadi saya biasanya mengajak beberapa orang dari tim pimpinan dan tim kita dan pengelola sekolah untuk berdiskusi. Dari tim pimpinan dan pengelola sekolah kita diskusi. Kami mempertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskannya. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua. Oke, jadi dibicarakan ya. Lalu lanjut Ibu, langkah-langkah nih, pasti ada step-stepnya ya Bu ya, ada langkahnya, ada prosedurnya yang dilakukan. Apa kira-kira langkah-langkahnya Bu? 10 langkah. 10 langkah. Baiklah, langkah-langkah yang kami lakukan adalah mengumpulkan semua informasi terkait dengan kasus tersebut, permasalahan tersebut, dan mengidentifikasikan nilai-nilai yang bertentangan. Setelah itu, saya akan mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Lalu berdiskusi dengan tim, untuk mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan berdasarkan analisa yang sudah dibuat tadi. Lalu setelah itu saya buat rencana untuk melaksanakan keputusan. Jadi keputusan itu panjang ya Bu ya. Lalu selanjutnya ini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang dilema pokoknya. Dilema cinta ya. Hal yang paling efektif bagi kami adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan. Maksudnya berbagai orang itu orang-orang yang berkompeten ya, yang berhubungan, yang terlibat. Berkomunikasi dengan mereka dengan jelas, transparansi dalam membuat keputusan. Selain itu, saya juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan manusia. Oke. Itu berat kata-katanya. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan? Tantangan nama hidup itu pasti ada tantangan ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema lagi. Baik. Jadi tantangan ya pertanyaannya. Iya, tantangannya itu adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada. Oke. Untuk jadi adil, seadil-adilnya itu. Iya. Lalu karena itu kan butuh kita untuk berpikir dengan sangat matang dan tidak mengikuti emosi. Iya. Terus juga tidak terpengaruh dengan arahan orang lain. Iya. Dan menentukan nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Jadi arahan dari orang lain kita ada, tapi maksudnya kita sudah ada fondasinya, jadi ada landasan apa dan bagaimana. Jadi tidak serta merta diambil kayak itu ya. Yang inovasi boleh lah, tapi ya tetap aja kita kita saring ya. Oke. Selanjutnya, apakah Ibu selama ini mempunyai jadwal nih kalau seandainya ada permasalahan di sekolah Ibu, kira-kira biasanya itu terjadwalkan untuk menyelesaikan permasalahannya atau langsung di tempat atau bagaimana? Biasanya makan. Langsung selesai ya Bu ya. Jadi tergantung kasusnya, kalau kasus ringan ya langsung aja.
saja, langsung aja diselesaikan, karena itu tidak butuh effort yang lebih, tidak butuh berpikir yang banyak, yang banyak. Tapi bila itu masalahnya yang besar dan memang membutuhkan waktu, pemikiran yang banyak, sama diskusi sama tim, tentu itu harus dijadwalkan, karena kan kita berhubungan dengan orang lain dan kita juga butuh mungkin data yang lebih akurat, sehingga memang harus ada jadwalnya dan tentu tetap aja sesuai prosedur. Oke. Lanjut, adakah faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah ibu untuk mengambil sebuah keputusan? Wah, ada dong. Ada. Saya dong. Iya betul. Salah satunya memang CGP. Awal itu tentang rumahan. Pertanyaan pertamanya sudah begitu berat ya? Teorinya gitu ya. Adanya di antara yang ada itu ada satu yang memang signifikan memberikan support yang besar kepada kami, yaitu ada seorang CGP yang berperan aktif di sekolah kami. Jadi ya tahu sendiri kan bagaimana materi CGP kan. Jadi dia memberikan wawasan, pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema pelajar dalam etika. Berat ya. Lalu yang terakhir nih Bu nih. Udah terakhir aja. Ya, terakhir aja nggak terasa ya ngobrolnya. Oke, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, sudah Ibu ceritakan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita petik ya, terutama untuk saya ya, yang belum merasakan bagaimana jadi kepala sekolah, belum pernah dilema. Jadi kira-kira apa nih yang bisa saya hikmah ya, pengalaman. Kalau tentang pengambilan keputusan ya, kemudian rata-rata pertanyaan tentang pengambilan keputusan dan berkenaan dengan etika dilema ya. Jadi memang ketika kita itu harus mengambil keputusan yang dilakukan dengan untuk urusan dilema etika ini, memang kita butuh untuk mempertimbangkan paradigma dan proses-proses berpikir. Yang selanjutnya dilakukan pengujian, diuji dulu menggunakan langkah-langkah yang sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Karena semua ini pendidikan kita berpusat pada siswa semua ya Pak. Jadi anak-anak itu harus disenangkan, dibahagiakan. Apalagi itu relevan dengan penelitian saya kan penelitiannya tentang kecemasan dalam belajar. Oke, berarti ada satu tahunnya. Oke, Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Boleh nanti ya, kalau mudah-mudahan nanti saya datang lagi. Oke, terima kasih ya Bu ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam Bu Fitri. Ya, maaf mengganggu waktunya. Saya ada tugas dari Sanggung Ulerat, yaitu tugas demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai kepala sekolah. Makanya saya hari ini datang berkunjung ke sekolah Ibu untuk sedikit mewawancarai terkait dengan tugas Sanggung Ulerat di demonstrasi kontekstual modul 3.1. Oke Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Tidak masalah. Oke, makasih ya Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Baiklah, di sini pada kasus yang ada ini saya bedakan menjadi dua, yaitu kasus dilema etika yang berdasarkan antara benar versus benar, dan juga bujukan moral yang berdasarkan pada benar versus salah. Oke, berarti ada perbedaan ya? Ya, ada dua. Oke, ada dua. Lalu yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ibu, atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Baiklah, selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama penting, di sini didasarkan pada rasa peduli
kasih sayang dan juga memikirkan dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjangnya. Oke, jadi semuanya itu dipikirkan Ya. gitu ya. Nah, yang diantisipasi ya. Ya. Oke, selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur ya. Seperti apa yang biasanya Ibu ambil, untuk selama ini dalam penyelesaian masalah yang ada di sekolah ini? Baiklah, kalau dalam pengambilan keputusan, yaitu langkah dan prosedur yang saya lakukan selama ini adalah dengan melakukan analisis kasus terlebih dahulu. Melihat siapa yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, dan juga data dan fakta yang mendukung. Serta juga saya melakukan uji kebenaran atau salah. Oke, berarti ditelaah dulu ya. Ya, identifikasi, jadi Ya. tidak serta-merta menjudge. Betul. Oke, banget hebat itu Ibu. Lalu yang selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baiklah, kalau dalam kasus ini menurut saya mengenali terlebih dahulu nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, lalu juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini, lalu juga saya menguji benar atau salah, lalu menguji paradigma benar lawan benar. Oke, sesuai dengan yang kami pelajari ya Ibu ya. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih? Pasti ada tantangan ya Ibu ya dalam sebuah pengambilan keputusan. Selama ini apa saja yang merupakan tantangan dalam Ibu mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya di sini dalam hal yang merupakan tantangan yaitu mempertimbangkan segala dampak, yaitu ada juga berpikirnya matang dan juga jangka menuruti emosi. Jangan menuruti emosi, kan karena kita suka emosi terbawa emosi ya, seperti itu. Lalu juga jangan terpengaruh oleh arahan orang, kita benar harus ada pendirian juga ya kan, mencari tahu. Yang terakhir juga menentukan tantangan nilai-nilai kebenarannya. Iya, jadi tidak serta-merta diambil semua, saring dulu ya Ibu ya. Oke, lanjut Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam kasus dilema etika? Apakah Ibu itu kalau ada masalah langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal waktu hari ini waktunya penyelesaian masalah, atau bagaimana? Di sini sebelum kita pada dilema yang kita lihat dulu masalah tersebut itu termasuk kategori yang ringan atau kategori yang terbilang agak sulit seperti itu ya. Nah, apabila dalam kategori seperti bersifat ringan, biasanya langsung diselesaikan langsung pada saat itu juga, ya kan, diberitahu apa saja. Namun ketika suatu masalah yang lebih besar, diperlukan juga jadwal tertentu untuk menyelesaikan sesuai dengan prosedur dan juga yang sudah dipersiapkan secara matang. Dipikirkan juga. Nanti tergantung dari permasalahannya ya. Oke, lanjut Ibu. Apakah ada seseorang nih, biasa kan kita kalau mau minta pendapat kan ada seseorang nih, namanya orang kita sayangi, atau ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu mengambil keputusan? Di sini menurut saya adanya seorang CGP yang berperan aktif itu di sekolah, yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika itu. Oke, dari semua yang telah Ibu sampaikan ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu berikan kepada saya, yang dapat nanti saya petik, saya ingat nanti kalau dapat rezeki menjadi pas-pas. Amin. Iya, jadi
saya ini ada arah kayak gini. Kalau ada masalah tuh berarti harus seperti ini. Kira-kira ada kata-kata tidak untuk saya seperti ini. Sebagai mungkin tidak untuk sebagai calon CGT aja, mungkin untuk seluruhnya juga ya Bu ya. Iya. Biar kedepannya bisa mengatasi suatu masalah itu, menurut saya yang penting itu pengambilan keputusan yang dilakukan yang mempertimbangkan dulu. Ya kan, mempertimbangkan suatu masalah tersebut, lalu mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya juga dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematik sesuai dengan pandangan yaitu pendidikan Indonesia itu menurut Ki Hajar Dewantara ya kan, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Seperti itu. Wah, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari berbincang-bincang dengan Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya, sudah merepotkan. Oke, kalau gitu saya pamit izin ya Ibu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Waalaikumsalam.